Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 7, selamat datang di pembelajaran prakarya. Di semester ini dan semester yang akan datang, kita akan belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Bu Betsy. Di semester 1 ini, kita akan belajar bagaimana memahami tentang kerajinan. Ada yang tahu apa arti kerajinan? Pasti yang ada di pikiran kalian, kerajinan itu sesuatu yang dibuat oleh tangan. Misalnya tas, dompet, terus apa lagi, sepatu, dan yang lain-lain. Itu jawabannya betul. Nah, pada semester 1 ini, kerajinan yang akan kita bahas berasal dari serat. Apa itu serat? Mungkin kalian langsung berpikiran kalau mendengar kata serat, yaitu kandungan yang terdapat di dalam makanan, khususnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ya, betul. Serat juga ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran yang fungsinya untuk memperlancar pencernaan. Tapi yang akan kita pelajari di sini bukan serat yang dari buah-buahan dan sayuran yang bagus untuk tubuh kita, tapi serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil. Sekarang kita tahu dulu pengertian dari serat, ya. Serat atau bahan serat adalah jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Oke, nah bisa dilihat nih contoh dari seratnya dulu seperti ini. Jadi berupa komponen yang memanjang dan utuh. Itu yang bisa digunakan sebagai bahan baku sesuatu, ya, seratnya yang memanjang dan utuh. Pada perkembangannya, serat alam itu sudah lama sekali digunakan oleh orang-orang untuk dijadikan bahan baku tekstil. Ya, sejarah mencatat bahwa sejak tahun 2640 sebelum Masehi, itu sudah lama sekali, itu serat alam sudah digunakan. Nah, negara pertama yang menggunakan serat alam yang diolah menjadi bahan baku tekstil adalah negara Cina. Tahu nggak kira-kira bahan serat apa yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan adalah bahan sutra. Nah, jadi ternyata sudah zaman dahulu sekali serat alam itu dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil bahkan sampai hari ini. Nah, contoh serat yang pertama adalah serat yang berasal dari biji. Contohnya adalah kapas dan kapuk. Pernah melihat pohon kapas dan kapuk? Mungkin kalian pernah ada yang melihat. Lalu ketika di pohonnya itu ada yang berterbangan, nah itulah kapasnya atau kapuknya. Dan itu berasalnya dari biji-bijinya. Jadi setelah mengalami proses sekian lama, bijinya itu akan mengeluarkan serat-serat yang nantinya akan menghasilkan kapuk dan kapas. Itu ya. Yang kedua adalah serat dari batang. Nah, contoh batang yang bisa dijadikan serat adalah bisa dari batang anggrek, bisa dari batang melinjo, bisa juga dari batang mahkota dewa, dan juga dari batang beringin. Yang ketiga adalah serat dari daun. Contohnya adalah daun eceng gondok, ada daun pandan berduri, daun nanas, dan juga daun pendong. Oke, kalian bisa lihat di sini contoh gambar dari daun-daun tersebut. Selanjutnya, serat dari tumbuhan yang keempat adalah serat dari buah.
Ada yang tahu buah apa? Buah kelapa. Bayangkan, buah kelapa itu sebelum masuk ke dagingnya dan sebelum masuk ke batok kelapanya itu diselimuti oleh serat-serat berwarna coklat, biasanya yang disebut dengan sabut ya, atau ada yang bilang serabut. Nah, itulah serat dari buah yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Syarat-syarat dari serat tumbuhan tersebut itu nggak sembarangan ya. Yang dipilih serat-seratnya adalah yang kuat, yang tahan lama, yang bentuknya itu tetap tidak mudah berubah-ubah, dan permukaannya itu bisa disesuaikan, bisa halus ataupun bertekstur. Nah, itu tadi serat-serat yang berasal dari tumbuhan. Sekarang serat alam yang kedua yaitu berasal dari hewan. Kalau serat tumbuhan biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan atau benda pakai. Ya, ini contoh dari produk-produk serat tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat dari serat hewan. Fungsi utama sesuatu dibuat dari serat hewan pada awalnya adalah untuk menghangatkan. Kenapa? Karena serat-serat tersebut biasa dipintal atau diproduksi untuk dijadikan bahan tekstil yang digunakan di tubuh kita. Oke, supaya lebih jelas, sekarang kita cari tahu dulu apa itu serat hewan. Nah, serat hewan itu adalah serat yang dihasilkan dari anggota badan hewan, biasanya dari bulu atau rambutnya. Berbeda dengan serat dari tumbuhan, tekstur dari serat hewan biasanya itu halus, lembut, dan sifatnya itu menghangatkan. Ada dua jenis serat yang dimanfaatkan dari hewan. Yang pertama disebut sebagai stapel. Stapel adalah serat yang terbentuk atau berbentuk rambut hewan, biasa disebut dengan wool. Tahu dari hewan apa kalau benang wool itu? Ya, benang wool biasanya dihasilkan dari hewan domba. Oke, sekarang serat yang kedua adalah serat dari filamen. Coba kalian lihat gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari filamen. Filamen itu serat yang berbentuknya itu jaringan. Serat dari filamen itu maksudnya adalah serat yang dihasilkan dari ulat sutra. Berarti serat tersebut akan diproses, dipintal menjadi benang yang akan menghasilkan kain sutra. Oke, setelah mendengar mengenai pengertian, jenis, dan karakter dari setiap serat tersebut, kita juga harus memahami bagaimana perawatan dari produk-produk yang dihasilkan dari serat tersebut. Ada yang harus maksimal perawatannya seperti kain sutra, ada pula yang lebih tahan lama atau awet, gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari serat yang menyusun kerajinan tersebut. Oke, sekian penjelasan untuk materi pertama ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Semoga materi hari ini dapat memberi manfaat, khususnya agar kita lebih bersyukur lagi atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada dasarnya semua ini pemberian yang Allah limpahkan kepada kita dan ada di sekitar kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.